Ghibtah. Ghibtah. Bukan gibah tapi ghibtah. Ghibtah. Al-Bukhari nomor hadis 447. Nah, ini adalah bagian dari iri yang diperbolehkan. Jadi ada iri yang diperbolehkan. Awas. Awas, hati-hati. Ada iri yang diperbolehkan. Ya, qala Rasulullah SAW pernah menyampaikan, hati-hati. Ada dua hal. Awas, yang diperkenankan kita untuk menginginkan itu ketika melekat pada orang lain. Satu, qala sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul qur'ana fayatsluhu ana al-laili wan nahar. Yang pertama adalah seseorang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dalam riwayat lain ketaatan. Jadi rajin ibadah. Ya, dia rajin baca Quran siang malam, rajin salat, rajin puasa, rajin macam-macam. Nah, kalau Anda melihat orang-orang seperti ini, Anda boleh iri. Ya Allah, anak itu 5 tahun sudah hafal Quran. Saya 50 tahun ya Allah, Al-Baqarah aja belum hafal. Misal, ya? Saya harus menyusul dia sebelum meninggal dunia. Harus, itu ghibtah namanya. Ghibtah, bukan hasad, tapi ghibtah. Kedua, rajulun atahullahu malan fayunfiquhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua adalah orang yang dititipkan oleh Allah harta yang melimpah dan dia sibuk dengan berinfak. Ya. Jadi ada orang yang saleh dengan ibadahnya, ritual. Ada orang yang soleh dengan ibadah sosialnya. Ini aja yang Anda boleh iri. Yang lainnya tidak. Jadi kalau ada orang penghafal Quran, Anda boleh iri. Ya Allah, dia sudah penghafal Quran ya Allah. Jangan jadikan cuma dia saja yang hafal Quran ya Allah. Jadikan saya juga hafal Quran ya Allah. Jadikan saya hafal Quran ya Allah. Itu boleh. Tapi jangan ditambahkan, kalau saya sudah hafal, hilangkan hafalan dia ya Allah. Hilangkan ya Allah. Itu berubah. Jadi hasad. Dihasad. Awas. Makanya dulu kami kalau ada perlombaan penghafal Quran, ya, itu biasanya syekh kami tidak mengizinkan, gak usah ikut. Karena ketika akan kamu ikutan itu minimal kamu mengharapkan yang lain kalah, kamu menang. Ya kan? Ketika mengharapkan yang lain kalah, mudah-mudahan kepleset bacanya, mudah-mudahan lupa, mudah-mudahan macam-macam. Nah, itu muncul ya dalam kehidupan. Maka biasanya kita suka dijaga hal yang demikian. Walaupun tidak dilarang, tapi harus banyak penjagaannya. Yang keempat, al-hasadul tanafusi, yaitu iri hati untuk berlomba meningkatkan kebaikan. Kalau yang ini baru sekedar ingin seperti dia. Kalau yang ini sudah berlomba. Jadi kalau dia tahajud, saya pun harus tahajud. Kalau dia menghafal 1 surat, saya pun 1 surat. Kalau dia 4 juz, saya 14 juz, misal. Nah, itu namanya al-hasadut tanafusi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Al-Mutaffifin itu ayat ke-24. Baik ya? Pada yang baik-baik maka hendaklah semuanya berlomba untuk mendapatkan kebaikan. Lebih jelasnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap orang itu punya orientasi amalan berbeda. Enggak apa-apa, jangan dipaksakan. Tapi berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Antum bisa tahajud, yang lain belum bisa, bisanya puasa. Ketika dia tahajud, antum puasa. Dia bisanya menghafal Quran, antum enggak sampai tuh hafalannya, enggak kuat misalnya, antum tilawah. Ketika dia menghafal, antum tilawah. Jadi jangan biarkan orang lain punya pahala sementara antum tidak mendapatinya. Paham ya? Meskipun dalam 2 aspek yang berbeda dalam ibadah. Jadi ada 4 jenis iri hati. Satu penyakit, al-hiqdul awas hakiki. Yang kedua al-hasadul akhdhi. Yang ketiga ghibtah. Yang keempat al-hasadul tanafusi. Kalau antum di level yang ketiga dan 4 itu bagus. Bahkan yang keempat diharuskan. Yang kedua itu dihindari. Yang pertama itu dijauhi. Kenapa bisa seperti itu? Umumnya terperangkap dalam jebakan setan. Ya, cara paling gampang, mulai beralih kepada Allah, tunaikan banyak puasa, tingkatkan takwa, maka nafsu akan ditekan. Saya kira ini dulu yang bisa dijawab. Dan bagi yang di Swiss dan sekitarnya, pertanyaan ini akan saya bawa ke Bandung. Dan insya Allah dari Bandung kita akan jawab, sehingga kajian kita insya Allah akan berlangsung dan bisa mendapatkan bagian yang telah Anda barangkali konsultasikan. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah berpuasa, sudah masuk waktunya berbuka. Kita bersama-sama dengan izin Allah berbuka. Dan saya ingatkan sebelum kita buka, satu, tolong ya setelah baca doa, dhahabat dhama wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tolong antum berdoa dengan bahasa masing-masing, minta kepada Allah apapun yang Anda ingin mintakan. Karena doa orang puasa cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.